yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, menyatakan haram, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Demikian pula para tabi'in seperti Mujahid, Ibrahim an-Nukhai, dilanjutkan dengan Ats-Tsauri, wa nasara hadzal qaul Ibnu Hazm. Pendapat ini dibela oleh Ibnu Hazm yang mazhabnya mengikuti mazhab Zahiri. Wa abtala siwahu minal aqwal. Kemudian dibatalkan semua pendapat-pendapat lain. Dalam kitab beliau Al-Muhalla, wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam, dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qawwahu, dan diperkuat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa radda ghairahu, dan dibantah pendapat-pendapat lain dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, radda ghairahu minal aqwal fi kitabaihi. Ibnu Qayyim membantah pendapat-pendapat yang lainnya dalam dua kitabnya, kitab Zadul Ma'ad dan kitab Tahdhibus Sunan. Wahtajju bil ahadits sahihah, dan mereka golongan pertama ini berhujjah dengan hadis-hadis yang sahih, al-warida fin nahi mutlaq, yang diriwayatkan, yang terkandung dalam riwayat-riwayat itu larangan mutlak, jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Wa minha hadis Abi Ayyub hadzal ladzi ma'ana, di antaranya hadis Abu Ayyub yang bersama kita ini. Fala tastaqbilul qiblata bigha'itin wala baulin wala tastadbiruha. Wa dhahaba ila jawazihi mutlaqan. Ada pula yang sebaliknya, golongan ulama yang mengatakan tidak mengapa, boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat secara mutlak. Seperti Urwah bin Zubair, wa Rabi'ah, wa Dawud al-Zahiri, muhtajjina bi ahadits. Mereka berdalil dengan hadis-hadis. Apa hadis mereka yang mereka pakai? Hadis Ibnu Umar. Aku melihat Nabi SAW membelakangi kiblat. Berarti mansuh larangan membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Berarti boleh mutlakan, boleh menghadap kiblat, boleh membelakangi kiblat. Wa dhahaba al-a'immatu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Adapun para imam-imam mazhab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, wa Ishaq, dan juga Ishaq bin Rahuya, wa huwa marwiyun an Abdullah bin Umar, dan diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar dan juga dari Sya'bi. Mereka berpendapat at-tafsil. Mereka berpendapat merincikan, tidak menyatakan boleh, tidak pula menyatakan tidak boleh, tapi merincikan, kalau begini boleh, kalau begini tidak boleh. Bagaimana rinciannya? Yuharrimunahu fil fadha wa yubihunahu fil bina. Mereka mengharamkan kalau di fadha, di tempat terbuka, wa yubihunahu, dan membolehkannya kalau di bangunan tertutup. Tadinya Syekh Abdullah Al-Bassam, penulis kitab kita ini, pensyarah Umdatul Ahkam, berpendapat dengan yang ketiga. Hadza huwal madhhabul haqq, katanya. Ini madhab yang hak. Alladhi tajtami' fihi al-adillah asy-syar'iyyah as-sahihah al-wadihah, yang terkumpul padanya semua hadis-hadis, semua dalil-dalil yang syar'i, yang sahih, yang jelas. Dijamak semuanya, dikumpulkan semua, disimpulkan, berarti kalau di tempat terbuka tidak apa-apa, tidak boleh menghadap kiblat dan belakangnya. Kalau tempat tertutup seperti Nabi di dalam rumahnya, tidak mengapa. Ini azakumullah, pendapat beliau awalnya. Tetapi lihat di footnote-nya, footnote yang sangat panjang. Ada semua footnote-nya. Barangkali ada yang nggak ada, berarti itu cetakan awal. Sebelum beliau rujuk, mencabut pendapatnya dan merubah. Qala, dalam footnote dia berkata, "Tsumma dhahara lana khilafu dzalik." Kemudian tampaklah bagi kami bukan seperti itu. Artinya tampaklah bagi kami
ternyata bukan pendapat ketiga yang lebih benar. Wa huwa anna hadis Abi Ayyub qaulun wa hadis Ibnu Umar fi'lun. Lihat cara mempelajari fikihnya. Perhatikan. Adapun hadis Abu Ayyub adalah qaulun, ucapan Nabi. Ucapan. Adapun hadis Ibnu Umar fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Kaidahnya mana yang lebih kuat, qaul atau fi'il? Kita lihat dari ihtimalnya. Kalau qaulun la yahtamilu ma'nan akhar. Kalau ucapan tidak mengandung makna-makna lain. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Tegas, jelas, muhkam. Tetapi kalau perbuatan ada sekian ihtimalat. Mungkin itu khusus untuk Nabi. Mungkin Nabi enggak waktu itu lupa bahwa itu adalah arah belakang kiblat. Mungkin karena dalam ruangan maka tidak tahu. Mungkin masih ada sekian ihtimalat, sekian kemungkinan. Mana lebih kuat? Hadis yang tegas, muhkam, jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya, dengan hadis yang wujudul ihtimal, memiliki sekian kemungkinan. Tentunya yang lebih kuat adalah qaulun. Karena bisa jadi pula ada kemungkinan itu khusus untuk Nabi. Orang lain enggak boleh. Mungkin saja. Maka kata beliau, wal qaulu muqaddam 'ala al-fi'l bil ittifaq. Hadis yang bersifat ucapan itu didahulukan di atas hadis yang bersifat perbuatan. Ma tatarruq al-ihtimal li hadis Ibnu Umar. Karena akan munculnya ihtimal, kemungkinan di dalam hadis Ibnu Umar. Dan kaidahnya idza wujida ihtimal batala al-istidlal. Kalau ada kemungkinan lain, maka pendalilan pun batal. Enggak bisa jadi dalil. Oh ini Rasulullah, belum tentu. Mungkin Rasulullah SAW lupa, mungkin Rasulullah SAW alpa, mungkin Rasulullah SAW itu khusus untuk Nabi, mungkin masih sekian banyak kemungkinan. Amma hadis Abu Ayyub fasarihun. Adapun hadis Abu Ayyub sarih, tegas, am, dan sifatnya umum untuk seluruh kaum muslimin. La tastaqbilul qiblata, la yaqbalul ihtimal, tidak memiliki kemungkinan lain. Jadi berarti ayyuhuma qaddim, mana dahulukan? Qaulun. Berarti mana yang lebih rajih? Pendapat yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama. Dilarang menghadap kiblat untuk membelakanginya. Di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Qala Ibnu Daqiq al-Id, ba'da ma dzakara al-khilaf fil mas'alah. Setelah Ibnu Daqiq al-Id menyebutkan sekian perselisihan dalam masalah, beliau menyimpulkan. Kata Ibnu Daqiq al-Id, wa nahnu nunabbiha huna ala amrayn. Di sini saya mengingatkan dua perkara. Ahaduhuma, salah satunya, anna man qala bi takhsis hadzal fi'l bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu an yaqula inna ru'yata hadzal fi'l kana amran ittifaqiyan lam yaqsidhu Ibnu Umar wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-halah yata'arrad li ru'yati ahad. Bahwa siapa yang berkata bahwa itu pengkhususan adalah itu fi'il khusus untuk Nabi, dia bisa berkata, bisa beralasan. Apa alasannya? Penglihatan Ibnu Umar terhadap perbuatan Nabi tersebut ittifaqiyan, kebetulan, tidak sengaja. Iya kan? Dan Nabi SAW terlihat juga tidak menyengaja. Nah, tidak ingin dilihat oleh siapapun. Maka kalau saja tidak ada yang lihat, maka sungguh tidak ada seorang pun yang tahu apa yang diperbuat Nabi di rumahnya. Apakah jadi hukum?
tidak jadi hukum. Paham? Artinya kalau orang berkata itu khusus bagi Nabi, wajar. Kenapa? Karena Nabi tidak menunjukkan pada siapapun. Kalau saja itu untuk umum, oh boleh membelakangi kiblat, Nabi akan memberitahu bahwa itu nggak apa-apa. Tapi ini sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi atau sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang, maka kalaupun orang berkata itu khusus, ada alasan. Nah, itu pertama. Falau kana yatarattab ala hadzal fi'l hukmun 'am, kalau saja perbuatan Nabi tadi membelakangi kiblat menjadi hukum yang umum untuk ummah, la bayyanahu lahum, Nabi akan menerangkannya. Kalau Nabi cuma melakukannya di rumahnya, siapa yang tahu? Iya kan? Kalau saja itu untuk umat, pasti Nabi akan menerangkannya dengan lisan lagi. Bahwa tidak apa-apa membelakangi kalau dalam rumah. Kalau di luar rumah tidak boleh. Kalau saja itu untuk umat secara umum. Tapi sungguh Nabi tidak menyengaja untuk terlihat. Ibnu Umar juga tidak sengaja untuk melihat. Maka itu adalah sesuatu yang sesungguhnya bukan untuk umat. Bukan untuk umat. Fa'inal ahkam al-ammah lil ummah la budda min bayaniha. Karena hukum-hukum yang sifatnya umum untuk seluruh manusia, pasti Nabi akan menjelaskannya. Falamma lam yaqa' dzalik, dan ketika tidak terjadi hal itu, Nabi tidak menerangkannya pada ummah. Wa kanat hadhihi ru'yah min Ibnu Umar ala tariq al-ittifaq. Adapun penglihatan Ibnu Umar terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang tidak disengaja. Wa adam qasdir Rasul, dan juga Nabi tidak menyengaja untuk dilihat. Dalla dzalika 'ala al-khusus, dan ini menunjukkan bahwa itu khusus. Maknanya khusus tidak merubah hukum am, tidak merubah hukum secara umum yang sudah diucapkan dengan kalimat fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalla dzalika 'ala al-khusus bihi sallallahu wa 'adam al-umum, dan itu berarti bukan untuk umum fi haqqil ummah wa fihi ba'da dzalika bahas, dan di sini ada pembahasan. Itu tanbihul awal. Wa tanbihul tsani, pembahasan atau perhatian yang kedua. Annal hadits idza kana 'amud dilalah wa 'aradahu ghayrahu fi ba'd as-suwar wa aradna at-takhsis fal wajib an naqtasir fi mukhalafah muqtada al-umum ala miqdar ad-darurah wa yabqa al-hadits al-'am ala muqtada umumihi fima yabqa min as-suwar. Peringatan kedua, bahwa kalau ada satu hadis yang amud dilalah, yang pendalilannya umum, wa aradahu ghairuhu, dan kemudian ada yang menentangnya atau ada yang bertentangan dengannya dalam beberapa bentuk-bentuk gambaran, yang kami maksudkan adalah pengkhususan. Fal wajib, maka yang wajib kita naqtasir fi mukhalafatin muqtadal umum ala miqdarid darurah, maka kita mengkhususkan atau mengurung permasalahan pada mukhalafah muqtadal umum ala miqdarid darurah, hanya kita tidak menyelisihi yang umum tadi kecuali sekedar darurah. Artinya begini, kalau hadis melarang, ternyata Nabi lakukan, apa terpikir di benak kita? Dengan husnudzon pada Nabi SAW, apa kita katakan? Paling tidak kita akan katakan, oh itu khusus itu Nabi. Atau kita katakan, itu mungkin darurah, ada satu keterpaksaan apa, mungkin ini mungkin itu. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, la yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan sekali-kali kalian minum sambil berdiri. Tapi Nabi ketika haji minum air zam-zam berdiri. Apa yang terpikir di benak kita? Ini ucapan, jangan kalian minum berdiri. Ini perbuatan, Nabi minum berdiri. Kok bertentangan? Kaidahnya sama seperti tadi. Ini ucapan tegas, jelas, tidak mungkin ada makna lain. Sedangkan perbuatan masih ada kemungkinan, imma darurah, karena berdesak-desakan manusia, mungkin karena ini, mungkin karena itu.
atau paling tidak khusus untuk Nabi, maka kita lihat itu adalah darurah, ada darurat-darurat tertentu sehingga Nabi menyelisihi apa yang diucapkannya. Wa yabqal hadisil 'am ala muqtada umumi, maka tersisalah hadis umum tetap atas keumumannya, tidak berubah. Kalau masalah kita berarti tetap tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya, tidak terpengaruh dengan apa yang terlihat dari perbuatan Nabi. Karena itu ada ihtimal, mungkin terpaksa, mungkin ada darurat, mungkin itu khusus untuk Nabi dan sebagainya. Kalau dalam masalah minum, berarti tetap sunnahnya minum adalah duduk, jangan berdiri. Tetapi pernah ada berdiri, iya. Tapi itu pada kasus-kasus tertentu, ada ihtimal begini, ada ihtimal begitu, wallahu alam. Dan yang demikian tidak merubah larangan yang sangat tegas, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan sekali-kali salah seorang kalian minum sambil berdiri. Dengan nulut taukid, dengan lamut taukid, penekanan demi penekanan, jangan sekali-kali. Ditegaskan dengan ketegasan-ketegasan. Kembali kepada ucapan Syekh. Maka hadis umum tadi tetap yabqa ala umumihi fima yabqa min as-suwar idla mu'arad lahu fima ada tilka surah al-maqsusah. Karena tidak ada yang menentangnya sama sekali, enggak ada yang bertentangan dengannya kecuali perbuatan yang memiliki ihtimal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warada fiha dalil khas. Wa hadis Ibnu Umar lam yadullu ala jawaz al-istiqbal. Lagi pula hadis Ibnu Umar tidak ada pembolehan tentang menghadap kiblat. Ada enggak? Enggak ada. Yang ada apa? Membelakangi. Iya kan? Aku lihat Rasulullah SAW menghadap ke Syam, membelakangi kiblat. Kalau kamu mengatakan, oh berarti boleh, ya boleh membelakangi saja dong. Menghadap kiblat tetap aja nggak ada di situ, maka tidak jadi dalil. Kalaupun mau dipakai sebagai dalil, harusnya membelakangi saja dong. Adapun menghadap kiblat tetap tidak diperbolehkan. Lam yadul ala jawaz al-istiqbal wal istidbar ma'an fil bunyan wa innama warada fil istidbari faqat. Riwayatnya hanya pada istidbar saja. Fal mu'arada bainahu wa bain hadis Abu Ayyub innama hiya fil istidbar. Maka yang bertentangan dengan hadis Abu Ayyub hanya masalah membelakangi. Atau adapun menghadap kiblat tidak ada. Nabi tidak menghadap kiblat. Maka tetap seperti hukum asalnya, jangan menghadap kiblat. Fayan bagi an ya'mal bi muqtada hadis Abi Ayyub fil mana' min al-istiqbal. Maka semestinya tetap dalam konsekuensi hadis Abu Ayyub Al-Ansari untuk tidak kita menghadap kiblat abadan. Mutlaqan maknanya di ruangan ataupun di luar ruangan, di tempat terbuka ataupun tempat tertutup. Lakinnahum ajazul istiqbal wal istidbar ma'an fil bunyan. Tetapi mereka berpendapat boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat semuanya bersama-sama karena hadis Ibnu Umar. Wa alaihi hadzal su'al. Maka atas orang ini harus jawab pertanyaan ini. Kenapa? Dari mana masalah menghadap kiblatnya? Kalau membelakangi kiblat mungkinlah. Tapi menghadap kiblatnya dari mana? Tidak ada. Wa li bahtsihi baqiyah, dan masalah ini masih ada sisa pembahasan lebih rinci lagi. Wa qala Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh rahimahullah, kata beliau, la farqa bainal bunyan wal fadha. Tidak ada perbedaan apakah di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Apakah fil bunyan dalam bangunan atau fil fadha di tempat terbuka, tidak berbeda hukumnya. Wal ashab wa ta'ifatun wa katsirun min ahli al-hadis istathnau ma fil bunyani jam'an baina hadis Ibnu Umar. Beberapa sahabat-sahabat kami, maksudnya dari mazhab Hanabilah, dan juga beberapa ulama dan juga kebanyakan dari ahli hadis mengecualikan
Kalau dalam bangunan tidak apa-apa. Kalau di tempat terbuka nggak boleh. Tetapi at-tahqiq, walakin at-tahqiq fil mas'alah an la farqa bainal bunyan wal fadha. Tapi ketika setelah kita teliti, tidak ada perbedaan antara di dalam bangunan ataupun di tempat terbuka. Limadha? Li'umumil adillah. Karena hadisnya umum. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Tidak mengatakan jangan menghadap kiblat kalau di tempat terbuka. Nggak ada. Nggak ada kaid tersebut, nggak ada. Adapun hadis tadi, pertama, itu adalah sesuatu yang sifatnya perbuatan yang wujudul ihtimal, yang memiliki sekian kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua, tidak menyebutkan menghadap kiblat, hanya menyebutkan membelakangi. Kenapa jadi boleh menghadap kiblat kalau di bangunan? Tidak ada. Sehingga barakallahu fikum, yang sahih, yang rajih adalah tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya di tempat terbuka ataupun di ruangan. Di dalam kamar mandi ataupun di tempat terbuka sama hukumnya. Dan yang menguatkan pendapat ini perawi hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Warawi adra bima rawa. Rawi adra bima rawa, seorang yang meriwayatkan lebih ngerti tentang apa yang diriwayatkan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari yang meriwayatkan hadis ini lebih ngerti apa ucapan Nabi tentang itu. Maka dikatakan oleh Abu Ayyub, "Waqadimna Syam. Fawajad al-marahid qad buniyat nahwa al-Ka'bah, fananharifu 'anha wa nastaghfirullah." Ternyata kami dapati di Syam bangunan-bangunan telah dibangun, bangunan-bangunan mirhab, kamar mandi sudah dibangun menghadap kiblat. Maka kami pun mengarahkan ke arah lain dan kami beristighfar pada Allah Ta'ala. Berarti beliau pahami bahwa dalam ruangan pun sama. Beliau pahami dalam ruangan pun sama. Karena disebutkan di sana dengan kalimat marahid qad buniyat, telah dibangun. Nah, ilah menaktafi la'allakum tafhamun. Fahimtum? Hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Iya. Itu sunnah. Di luar. Di dalam tidak boleh mengucapkan dengan keras. Ketika keluar ghufranaka adalah mengharapkan dari Allah Ta'ala kebersihan jiwa dari dosa-dosa. Dan para ulama membahas tentang hikmah. Kenapa ketika keluar mengucapkan ghufranaka, ketika masuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di antara hikmahnya adalah ketika masuk kita berlindung dari berbagai macam kejelekan-kejelekan dan kotoran-kotoran, termasuk pula dari kejelekan syaitan. Yang ini kejelekan dalam hissi, kejelekan yang bisa diraba, yakni kejelekan najis. Sedangkan syaitan kejelekan dalam bentuk maknawi yang membisikkan kejelekan dosa-dosa. Maka ketika keluar, setelah kita beristinja, setelah kita membersihkan diri dari najis, maka kita pun ingin membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga lengkap bersihnya hissan wa ma'nawiyan. Bersihnya secara jasmani dan rohani sekaligus. Ini Masya Allah, seringkali Quran dan Sunnah mengajarkan sesuatu yang bersamaan antara hissi dengan ma'nawi. Berbicara kebersihan hati, kebersihan badan, bicara pula kebersihan hati. Bicara tentang bekal untuk makan di jalan, bicara pula bekal ke akhirat. Apa contohnya? Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Para ahlul Yaman mengatakan tawakal Allah, enggak perlu bawa apa-apa. Kalau mau haji, tamu-tamu Allah, pasti kita dapat rezeki dari Allah. Tanya pada Nabi, ya Rasulullah, di antara kami ada yang berpendapat seperti itu, enggak perlu pakai bekal. Kata Nabi, kenapa? Tazawwadu. Bawa bekal lah, makanan dan minuman, bawa bekal kalian. Diturunkan ayatnya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Dan ingatlah, bekal yang paling baik adalah takwa. Berarti di samping bekal jasmani juga perlu bekal rohani, dan selalu begitu. Kebersihan juga sama. Kebersihan jasmani harus diiringi juga kebersihan rohani. Kebersihan jasmaninya dengan istinja, kebersihan rohaninya dengan ghufranaka. Aku mengharapkan ampunanmu ya Allah. Barakallahu fikum.
Allah taufiq wal afiyah. Subhanaka bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh rahimahullah, la farqa bainal bunyan wal fadha. Tidak ada perbedaan antara di bangunan maupun di tempat terbuka. Wal ashabu wa ta'ifatun wa katsirun min ahli hadis istathnau. Beberapa sahabat-sahabat kami, maksudnya dari madhab Hambali, dan sekelompok dan banyak dari kalangan ahli hadis yang mengecualikan di bangunan. Kalau dalam bangunan bil bunyan tidak mengapa membelakangi kiblat. Jam'an bain hadis Ibnu Umar wa ghairihi, karena ingin menjamak antara hadis Ibnu Umar dan lainnya. Tetapi sudah dibahas, walakin at-tahqiq, tetapi yang benar fil mas'alah annahu la farqa bainal bunyan wal fadha. Tidak ada perbedaan antara di bangunan ataupun di tempat terbuka. Mengapa ini yang lebih rajih? Li'umumil adillatil katsirah, karena keumuman hadis-hadis, dalil-dalil yang banyak. Al-mutlaqah, yang semuanya mutlaqah. Maknanya mutlak, tidak ada syarat kalau di luar, tidak ada. Semuanya mutlak. Kalau mutlak itu berarti mencakup di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Lam tastazni syai'an, tidak mengecualikan apapun. Tidak berkata kecuali di bangunan, kecuali kalau tertutup, tidak ada. Amma hadis Ibnu Umar fala yasluh an yutliq hadzal itlaq, maka hadis Ibnu Umar tidak bisa dimutlakkan seperti itu, karena semuanya terjadi serba kebetulan. Na'am fi'il istidbar, iya, di situ ada istidbar, Rasulullah membelakangi kiblat. Walaysa fil istiqbal, tetapi enggak ada istiqbal di dalamnya. Falaysa bainahuma syai'un minal mu'aradah, maka tidak ada pertentangan antara keduanya. Dilarang menghadap kiblat, sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan membelakangi. Ma baqiya il istidbar, berarti yang bertentangan hanya masalah membelakanginya. Fa idza qila taquluna bijawazih, kalau engkau menganggap dibolehkan, maka harusnya dibolehkan hanya yang istidbar saja. Wa man'uhu fil fadha, kenapa dikatakan di dalam bangunan bebas, di luar bangunan tidak boleh? Qila hadza fi'lun wa ma fi hadis Abi Ayyub wa nahwuhu qaulun. Maka dikatakan sebagai jawaban bahwa ini perbuatan. Sedangkan hadis Abu Ayyub ucapan. Kaidahnya wal qaulu muammam atau muammimut tasyri'. Kalau ucapan itu mencakup keumuman pensyariatan, tidak mungkin khusus. Kalau Rasulullah mengatakan dengan kalimat kerjakan ini, kerjakan itu, untuk siapa? Umum kan? Tetapi kalau perbuatan, Nabi berbuat begini, Nabi berbuat begitu, apa itu umum? Belum tentu. Mungkin umum, mungkin khusus buat Nabi. Adapun qaul muammimut tasyri', mengumumkan syariat. Laisa fi haqqi ahadin duna ahad. Tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Bi khilafi ma kana fi'lin nabi, berbeda dengan perbuatan Nabi. Kalau perbuatan Nabi nafsihi, fa innahu yahtamil al-ikhtisas. Kalau perbuatan Nabi ada kemungkinan ikhtisas. Ihtimal ada kemungkinan khusus untuk Nabi. Nabi puasa wisal, tapi melarang para sahabatnya puasa wisal. Ketika para sahabatnya mengikuti, Nabi menegur mereka, la tuwasilu, jangan puasa wisal. Fa inni bittu yut'imuni rabbi wa yasqini. Adapun aku bermalam dalam keadaan diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Berarti khusus untuk Nabi. Maka apa yang dilihat oleh Ibnu Umar dalam keadaan kebetulan, tidak sepengetahuan, masih ada kemungkinan-kemungkinan itu tadi. Tapi kalau Nabi berkata jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi, khusus apa umum? Jelas umum. Maka ucapan lebih kuat daripada perbuatan. Wa mimma yadullu ala hadza qaulu Abi Ayyub, dan yang menunjukkan hal itu, yakni lebih menguatkan pendapat
bahwa larangan untuk menghadap kiblat ketika buang air besar, buang air kecil, larangan membelakanginya adalah mutlak di bangunan ataupun di luar bangunan, didukung dengan apa? Dengan ucapan Abu Ayyub. Qaul Abi Ayyub Al-Ansari yang berkata, "Fananharifu anha wa nastaghfirullah." Kami memalingkan badan-badan kami dan kami minta ampun pada Allah. Di mana itu? Di bangunan atau di fadha? Bangunan. Faqadimna Syam. Aku datang Syam. Ternyata marahid qad buniyat nahwal Ka'bah. Ternyata bangunan-bangunan kamar mandi sudah dibangun ke arah Ka'bah. Fananharifu anha. Maka kami memalingkannya dalam keadaan buniyat di bangunan. Walam yaqul fa anharifu wa qad basata dzalika Ibnul Qayyim fi hawashihi 'ala sunan, dan telah dibentangkan, yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam catatan kaki terhadap sunnah-sunnah atau terhadap kitab sunan. Qultu wa mimma taqaddama yattadih, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, dengan ini semua yattadih, menjadi jelas bahwasanya al-jama' bainal ahadits ghairu mulaim, menjamak antara dua hadis tadi tidak tepat. Harusnya tetap berpegang dengan ucapan, adapun perbuatan wallahu taala alam, mungkin itu khusus, mungkin ini demikian, mungkin Rasulullah SAW tidak melihat atau tidak tahu, wallahu taala a'lam. Maka tidak perlu menjamak antara keduanya dengan di bangunan dan tidak di bangunan. Ghairu mulaim, tidak tepat. Wa anna shawab, bahwa yang benar adalah la syakka fi, yang enggak ada keraguan padanya, tahrimul istiqbal wal istidbar mutlaqan. Ini yang kasih tanda, kasih stabilo atau kasih garis atas. Haramnya membelakangi kiblat atau menghadap kiblat secara mutlak fil bunyan wal fadha, apakah di bangunan ataupun di luar bangunan. Wallahu taala a'lam. Jangan lupa, kalau mau buang air besar ataupun kecil, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Apakah kamu di hutan, di padang pasir, ataupun engkau dalam rumah, dalam kamar mandi. Ingat-ingat, jangan menghadap kiblat dan membelakanginya. Dan ingat-ingat kalau mau bangun rumah, jangan dibikin menghadap kiblat WC-nya. Jangan sampai kemudian setelah jadi baru sadar, loh iya, bongkar lagi. Dari awal, sejak bikin harus dipikirkan. Baik, kembali kepada al-hadis ar-rabi' ashar, hadis yang ke-14. An Anasin, kenapa kita tidak lanjutkan? Karena apa yang disebutkan selanjutnya yu'khad minal hadis, jawab istidbar sebagainya sudah dibantah sendiri oleh beliau tadi. Bolehnya istidbar Ka'bah kalau dalam bangunan, itu sudah dikatakan marjuh, pendapat yang tidak sahih. Baik. Al-hadits ar-rabi' an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa 'anazatan fayastanji bil ma'. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW masuk ke tempat buang hajat, sedangkan aku membawa aku dan seorang anak sebayaku. Idawatan min ma, membawa satu ember air, satu bejana air, wa anazatan, dan membawa tongkat. Fayastanji bil ma, dan beliau Rasulullah SAW beristinja dengan air. Ini akhwan azakumullah, betul-betul seperti apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kulla syai'in hattal khara'ah. Rasulullah SAW mengajarkan segala sesuatu sampai masalah khara'ah, sampai masalah buang hajat diajarkan, sampai masalah buang air, istinja diajarkan, bahwa beliau beristinja dengan air. Anazah maknanya hirbah saghirah. Hirbah itu seperti tombak tapi kecil. Nah, gitu, ada besinya. Dan biasanya ditancapkan kadang-kadang
untuk sutrah ketika sholat dalam safar, kadang-kadang dipakai untuk mengikat kain, tancap, ikat kain, pegang. Beliau berpaling, Anas bin Malik, maka Rasulullah SAW buang hajat di balik hijab, tersembunyi. Wahai kata barakallahu fikum, yang jadi syahid dalam pembahasan kita adalah bahwa beliau beristinja dengan air. Gharibul hadis, kalimat gulamun nahwi. Gulam adalah seorang anak yang sudah mulai mumayyiz. Berapa umurnya mumayyiz itu biasanya? 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Sampai balik. Sampai balik. Biasa orang balik berapa umurnya? 14 atau 15? 14. Maka dari mulai 10 sampai 15 itulah yang disebut dengan gulam. Disebut dengan gulam. Hatta yablugh, sampai dia balik. Kalimat nahwi yakni huwa muqaribun li, sepertiku. Artinya sebaya denganku atau dekat umurnya denganku. Fis sinni, dalam umur. Berarti seumur dengan Anas bin Malik. Yang kedua kalimat idawatan min ma. Idawah bikasril hamzah, dikasrahkan hamzahnya. Hiyal ina as-saghir. Dia adalah bejana kecil yang dibuat dari kulit. Tempat air yang kecil yang dibuat dari kulit. Yaj'al lil ma, yang memang dipakai untuk membawa air. Yang ketiga al-anazah. Asa aqsar minar rumhi. Laha sinan. Asa, tongkat, lebih pendek dari rumah. Rumah, tombak, biasanya tingginya sama dengan manusia atau lebih tinggi lagi. Itu tombak. Tetapi anazah itu bisa separohnya panjangnya. Laha sinan, yang memiliki sinan. Sinan itu ini, yang besinya, yang tajamnya, ini sinan namanya. Jadi seperti tombak tapi kecil. Dia dipakai untuk keperluan-keperluan dalam safar. Kadang dipakai untuk membawa sesuatu di pundaknya. Kadang dipakai untuk sutrah dalam salat. Kadang dipakai juga untuk senjata. Kalau ada bahaya-bahaya binatang buas atau musuh. Maka ini disebut anazah. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Yadhkuru khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Anas bin Malik. Disebutkan oleh pembantu Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik diserahkan oleh orang tuanya sendiri kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku serahkan anakku untuk membantumu. Maka anak tersebut sejak 10 tahun sudah bersama Nabi SAW, membantu membawakan sendalnya, membawakan airnya, membawakan kebutuhan wudunya. Dan beliau bersama Rasulullah SAW selama 10 tahun kurang lebih, sehingga banyak mendapatkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Anna Nabi SAW حينما دخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره. Maka Anas bin Malik yang membantu Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa ketika Nabi SAW masuk ke tempat buang hajat, maka dia, Anas bin Malik, dengan temannya yang seumur dengannya, sebaya dengannya, membawa tahurnya, membawa air untuk bersucinya beliau. Alladhi yaqta' bihil adha, untuk menghilangkan najisnya. Wa huwa ma fi jildin saghir, yaitu air di dalam wadah kulit yang kecil. Wa kadzalika ya'tiyan bima yastatiru bihi. Demikian pula kedua anak tadi, Anas bin Malik dan yang sebayanya, membawa sesuatu yang yastatiru bihi. Yastatiru bihi, yang dipakai untuk sitar, untuk menutup beliau, untuk menjadi hijab beliau. Anin nadharin nas, agar jangan sampai dilihat oleh manusia.
Maka biasanya di sebelah atau di dekat bukit misalnya, kemudian dari arah sebelah sini akan dipasang anazah, ditancapkan ke tanah dan diikatkan kain, dipegang oleh satu anak tadi. Akhirnya diberikan pada Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi selesai dari buang hajat, beliau beristinja dengan air. Apa itu mayastatiru bihi? Wa huwa 'asa qasirah, tongkat kecil tadi, tombak kecil, fi tarfiha hadidah, yang di ujungnya ada besi tajamnya. Yaghrizuha, yang ditancapkan ke dalam bumi. Yaghrizuha fil ardi. Wa yaj'al 'alaiha syai'an yaqihi, kemudian diikatkan padanya sesuatu yang melindungi dari pandangan manusia. Diikatkan sesuatu yang melindungi dari pandangan manusia. Kadang kain atau kulit atau apa saja yang dipakai untuk menutupi Rasulullah SAW dari pandangan manusia. Ma yukhadz minal hadis, apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid. Yang pertama, jawazul iqtisar 'alal ma' fil istinja. Faedah pertama, bolehnya mengkhususkan hanya dengan air saja untuk istinja. Dan itu lebih afdal daripada mengkhususkan hanya dengan batu saja. Barakallahu fikum. Perlu dicatat, oh istinja itu dengan air saja boleh, dengan batu saja boleh, dengan kedua-duanya boleh. Ayyuha afdal? Mana yang paling afdal di antara tiga perkara? Yang dengan kedua-duanya. Yang pertama dibersihkan dengan batu, au ma yaqumu maqamahu, batu atau yang menggantikan batu. Sebab para ulama membolehkan tisu untuk menggantikan batu. Baik. Pertama, ainnya, najisnya dibuang dengan batu atau dengan tisu. Setelah itu baru disiram dengan air. Ini yang paling afdal. Ini yang paling afdal. Ternyata boleh pula air saja tanpa batu. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Rasulullah SAW iqtasara 'alal ma' fil istinja. Dalam hadis ini Rasulullah SAW hanya beristinja dengan air saja. Wa huwa afdal, dan itu lebih baik daripada dengan batu saja. Dengan batu saja boleh, dengan tisu saja boleh, walaupun nggak darurat, walaupun bukan dalam safar, boleh. Tetapi yang afdal dua-duanya. Ainnya dibuang dengan batu, kemudian disiram dengan air. Kalau dengan air saja boleh, dengan batu saja boleh. Ayyuhuma afdal, batu saja atau air saja? Air saja lebih afdal daripada batu saja. Li'annal ma' anqa, karena air lebih bersih. Wal afdal al-jama' bainal hijarah wal ma', tetapi yang lebih afdal dari ketiga-tiganya adalah menjamak antara batu dengan air. Dengan batu dulu, baru dengan air. Mana dulu kalau batu dengan air? Batu dulu. Yuqaddimul hijarah, didahulukan hijarah, summa yattabi'uha al-ma', kemudian diikuti oleh air. Liyahsul al-inqa' al-kamil, agar terjadi pembersihan sempurna. Qala an-Nawawi, berkata an-Nawawi rahimahullah, falladhi alaihi jama'atus salaf wal khalaf, yang merupakan pendapat dari semua atau dari jamaah salaf dan khalaf, wa ajma' alaiha ahlul fatwa, yang disepakati oleh para juru fatwa, para ulama, minal a'immah, dari para imam-imam di seluruh negeri-negeri, di amsar, bahwa mereka semua sepakat annal afdal an yajma' bainal ma'i wal hijarah, bahwa yang afdal adalah dua-duanya, menggunakan air dan batu sekaligus. Fayasta'milul hajar, pertama memakai batu, litakhifan najasah, agar najisnya hilang, ainnya, zatnya, sisa-sisa yang ada di mulut gua, ya, bersihkan dengan batu atau dengan yang lainnya. Baru setelah itu dicuci dengan air, sehingga tangan kita tidak langsung bersentuhan dengan najis, agar tangan kita
tidak langsung bersentuhan dengan najis. Thumma yasta'mil al-ma, baru kemudian disiram dengan air, dicuci dengan air. Fa in arada al-iqtisar, kalau masih kata An-Nawawi rahimahullah, bahwa para ulama sepakat yang afdal adalah dua-duanya. Kalau mau ikhtisar, mau meringkas hanya dengan salah satunya, jaza, boleh. Al-ikhtisar ala ayyihi ma syaa, boleh meringkas hanya dengan salah satunya, dengan air saja atau dengan batu saja. Sawa'un wajadal akhar aw lam yajidhu, sama saja apakah didapati yang lain ataupun tidak didapati. Batu saja itu kalau nggak ada air bukan. Walaupun didapati air, tak apa-apa. Batu saja. Demikian pula sebaliknya, air saja walaupun ada batu. Paham? Itu makna ucapan An-Nawawi rahimahullah dengan kalimat fa in arada al-ikhtisar, kalau mau meringkas boleh. Ala ayyihi ma syaa, dengan yang manapun yang dia sukai, dengan air saja atau dengan batu saja. Apakah didapati yang lainnya ataupun tidak didapati, dengan air saja walaupun ada batu, dengan batu saja walaupun ada air, boleh. Fa in iqtasara ala ahadihima, kalau meringkas dengan salah satunya, dengan air atau dengan batu, maka yang afdal al-ma'u afdal minal hajar, dengan air saja lebih afdal daripada dengan batu saja. Mafhum? Dan ini pendapat An-Nawawi dari madhab Syafi'i rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Atsaniyah, yang kedua, isti'dadul muslim bi tuhurihi 'inda qada'il hajah li'alla yuhwijahu ila al-qiyami fayatalawwath. Faedah kedua, isti'dadul muslim, seorang muslim harus mempersiapkan bituhurihi, alat bersucinya, bahan untuk istinjanya harus dipersiapkan. Inda qada'il hajah, ketika akan buang hajat. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis ini, ketika akan buang hajat sudah dipersiapkan oleh Anas bin Malik dan seorang anak sebayanya, membawa airnya, membawa hijabnya, membawa idawah, membawa tombak untuk ditancapkan di sana, memasang hijab. Maka ketika kalian turun dari kendaraanmu, mau buang hajat di jalanan, di pinggir hutan atau di pinggir sungai, jangan lupa bawa persiapan-persiapannya. Jangan buang hajat dulu baru bingung, loh, airnya mana? Nyari kesana kemari dalam keadaan najis masih ada pada dirimu. Ini barakallahu fikum berarti tell me, telat mikir. Buang hajat dulu baru mikir, waduh, airnya mana? Woi, fulan. Repot. Sehingga faedah yang penting dari hadis ini diantaranya, persiapkan airnya, persiapkan sesuatu untuk menutupinya, siapkan semuanya ketika akan buang hajat. Li'alla yuhwijahu ilal qiyam, agar jangan memaksa dia untuk bangun. Fayatalawwas, akhirnya kotor. Tadi kan sudah duduk mendekam buang hajat. Ternyata lupa airnya nggak bawa, batu juga nggak ada, tisu juga nggak ada. Ada orang lewat lagi, mau ditutupi nggak ada bawa apapun. Repot kamu. Akhirnya bangun, jalan ke sana kemari, dalam keadaan najis masih ada pada dirimu. Akhirnya jatuh ke pahamu sampai alhamdulillah. Apa maknanya itu? Yatalawwas. Yatalawwas artinya mengotori. Yuhwijahu ilal qiyam, apa maknanya? Mengharuskan dia untuk berdiri. Karena untuk nyari air, berdiri jalan. Waduh. Akhirnya melebar kemana-mana najisnya. Fayatalawwas, akhirnya mengotori badanmu. Yang ketiga, tahaffuduhu an ayyamdhura ilaihi ahad. Yang penting juga dalam masalah buang hajat adalah tahaffuduhu an ayyamdhura ilaihi ahad, menjaga dirinya agar jangan sampai ada yang melihat. Menjaga dirinya agar jangan sampai ada yang lihat. Aurat.
Tidak boleh dilihat manusia. Lianna an-nazar ila al-awra muharram, karena terlihat auratnya haram. Dan ini pelajaran penting bagi kalian para santri. Dan juga penting bagi semua kaum muslimin. Jangan anggap enteng masalah ini. Hampir di sekian banyak pondok pesantren, mandi itu bersama-sama. Telanjang semua. Padahal la yajuz. Hada haram. Hada muharram. Tidak boleh. Alasannya berbagai macam alasan. Kalau bersama-sama, misalnya mereka nggak akan terlambat, cepat. Satu kamar mandi bisa 3-4 orang. Yang kedua, mereka tidak bisa berbuat yang haram karena saling melihat. Kalau berbuat haram ketahuan. Ini alasan-alasan barakallahu fikum yang tidak bisa merubah sesuatu yang haram jadi halal. Bahwa melihat aurat masing-masing haram, tidak boleh. Apa dalilnya? Hadis ini dibawa oleh Anas bin Malik, anazah. Untuk apa? Untuk ditancapkan dan dipasang hijab. Dipasang kain agar tidak dilihat orang yang lewat. Ini barakallahu fikum sangat penting, menunjukkan bahwa aurah tidak boleh dilihat walaupun sesama laki-laki. Fakana yurakkiz al-anazah fil ardi. Maka ketika itu Anas bin Malik menancapkan tombaknya, wa yansib 'alaiha thawb as-satir, kemudian dipasang di sana pakaian atau kain yang bisa menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, jawazu istikhdam as-sighar wa in kanu ahrara. Yang keempat, bolehnya memakai anak-anak kecil sebagai pembantu walaupun bukan budak. Ahrar artinya merdeka. Wa in kanu ahraran, walaupun mereka orang-orang merdeka. Anas bin Malik bukan budak, orang merdeka. Menunjukkan bahwa tidak mengapa untuk mempekerjakan anak-anak, tentunya sesuai dengan kemampuan anak-anak. Umur 10 tahun, 11 tahun mampunya apa? Ya, kamu bantu saya di sini ya. Tentunya dengan pekerjaan-pekerjaan yang sanggup dipikulnya. Boleh. Nah, tentunya di sini istikhdam kalau Anas bin Malik betul-betul sukarela diserahkan oleh ibunya untuk membantu Rasulullah SAW. Kalau dengan bayaran, boleh apa nggak boleh? Boleh, tetapi harus sesuai dengan kesepakatan. Karena disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain alaihi salatu wassalam, al-mu'min atau al-mu'minun atau al-muslimun ala syurutihim. Orang muslim dengan muslim lainnya sesuai dengan syurutihim, sesuai dengan syarat-syarat mereka. Kalau memang dijanjikan akan dibayar sekian, bayar. Kalau janjikan pekerjaannya cuma itu, ya itu. Jangan kemudian setelah perjanjian dilanggar perjanjiannya oleh salah satunya, maka itu yang tidak boleh. Harus sesuai dengan perjanjian pertama yang disepakati. Barakallahu fikum. Ini faedah-faedah penting dari hadis tersebut. Yang pertama, bolehnya meringkas dengan air saja, bolehnya meringkas dengan batu saja, dan yang paling bagus dikumpulkan kedua-duanya. Kalau ikhtisar hanya dengan batu atau hanya dengan air, maka yang lebih afdal adalah dengan air. Yang kedua, seorang muslim kalau ingin buang hajat hendaklah mempersiapkan segala sesuatunya. Masuk kamar mandi, apa persiapannya? Nyalakan airnya, nyala enggak? Oh nyala. Lihat embernya ada air enggak? Baru kamu buang hajat. Jangan masuk dulu, ternyata mati. Air di embernya ada. Terus cerit-cerit, woi fulan. Jadi masuk, periksa dulu. Tahurnya ada enggak? Hijabnya tertutup enggak? Kalau ada lubang ditutup. Kadang-kadang ada yang rusak, ini lubang. Jaga hijab, jaga aurat, dan juga persiapkan taharah. Dua perkara ini sangat penting. Baru kemudian yang keempat, bolehnya mempergunakan atau mempekerjakan anak-anak kecil, tentunya yang mumayyiz. Baik, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.